Baiklah teman-teman di channelnya Uyut Carlos Ngabret. Kali ini jam 6 lebih nih, barusan sudah terdengar adzan maghrib. Ini Uyut berada di salah satu rumah yang akan dikunjungi oleh channelnya Uyut Carlos Ngabret, teman-teman. Kali ini Uyut silaturahmi ke sini itu akan berbincang-bincang mengenai pengalaman spiritual daripada si pemilik rumah ini, teman-teman. Pantengin terus di channelnya Uyut Carlos. Ini menarik teman-teman pembahasannya ya. Oke, kita masuk dulu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada orang-orangnya ya. Wabarakatuh. Punten, Mangga. kita masuk yuk. Aduh, ada Ramang. Alhamdulillah. Ramang, ada punten. Ramang. Damang. Teman-teman, kita udah ada di dalam nih. Tuh, ketemu orangnya. Hei. Ini siapa? Ini Ato. Ato. Babaturan. Nah, ini ada Mang Ato nih, temannya. Oh, maaf ya. Ini Uyut harus bilang apa ini buat apa? Aki Awo. Aki Awo. Ini kita ketemu dengan Aki Awo, teman-teman ya. Kita di sini kita hanya sekedar ngobrol mengenai seputar pengalaman mistis lah, spiritual, teman-teman ya. Oke, jangan kemana-mana dulu ya. Punten Aki Awo. Anu kahiji kadongkapan abdi ka dieu teh itu saja silaturahmi. Ka Aki Awo teh nya. Da abdi ngadangu panginten ti rerencangan gitu nya, ngadangu ti sinusanesna bahwa keberadaan Aki Awo ini di telinga abdi mah aya sedikit fenomenal. Sedikit fenomenal sepertinya ini Aki Awo. Aki Awo teh lingih teh di mana teh? Di Kampung Cilimus. Di Kampung Cilimus, teman-teman ya. Nah, kalau gitu ada enggak yang bisa dijelasin oleh Aki Awo ini mengenai seputar perjalanan spiritual selama Aki Awo di Cilimus? Tolong Aki Awo dipedar lah gitu, biar teman-teman Uyut Carlos Ngabret itu tahu ya kan, sebagai ya nambah wawasan pengetahuan teman-teman ya. Mangga Aki Awo. Ya, jadi pertama-tama. Jadi lihatnya. Ya, mangga. Jadi pertama-tama kieu ya. Di Kampung Cilimus khusus itu yang secara perjalanan pribadi ya. Perjalanan pribadi dari Aki Awo. Mohon. Pertama itu di Cilimus yang santri pertama pokok Yang santri Sirnaraga ya, yang santri Sirnaraga. Eta menyimbolkan bahwa kita sebagai manusia kudu nyantri atau belajar gitu. Harus seperti santri benar, taat ya. taat peraturan agama ya, peraturan pemerintahan juga, kehidupan juga bermasyarakat, sosial ya. Nah, itu. Kedua, lari kita ke Ibu Ratu sama Eyang Buku. Ibu Ratu sama Eyang Buku menurut pengalaman abinya secara pribadi, secara spiritual itu Ibu Ratu yaitu tentang permasalahan hakikatnya. Sedangkan Eyang Buku itu adalah pokoknya itu adalah syariat. Yang buku itu diibaratkan simbolnya itu syariat. Kalau Ibu Ratu simbolnya itu hakikat. Itu makomnya satu cungkupan, cuman berbeda. Walaupun satu cungkupan, satu pintu masuk berbeda. Itulah. Kalau kita hadorot juga pasti akan berbeda. Iya. Gitu. Yang saya pengalaman saya, kalau kita hadorot di Ibu Ratu yang harap ngulon ngiblat teman-teman. Ibu Ratu itu ngiblat. Kalau kita hadorot di Eyang Buku yang harap wetan. Nah, habis itu masuk ke Eyang Patih. Yang Patih itu yang keempat ya berarti ya? Yang ketiga? Yang keempat Itu Eyang Patih. Eyang Patih itu simbol dari seorang patih yang gagah perkasa
atau kalau dibilang bahasa ieu sakti tanpa tanding, jago tanpa lawan. Sakti tanpa tanding, Jago tanpa lawan. Lain Itu dia kawas eta nu bareto nu ayeuna kita ambil Iya, secara di kehidupan sehari-hari kita. Kehidupan modern ya. Modern. Iya. Gitu. Kalau mungkin ya kalau zaman dulu mungkin seperti itu. Kalau zaman dulu mah namanya jawara. Jawara. Zaman dulu Seperti mah. itu. Sekarang mah bukan ya. Bukan. Disesuaikan dengan zaman modern. Disesuaikan zaman sekarang. Ya. Nah, setelah itu kita lari balik lagi ke Kampung Cilimus. Di situ ada namanya Gunung Cinta. Gunung Cinta itu sebelah Kaler. sebelah utara ya, Kaler ya. Di situ ada karuhun lah. Ya. Anu disebut ku warga di dieu yaitu Eyang Rangkan. Eyang Rangkan. Nah, Artinya apa ya? artinya Eyang Rangkan itu setelah perjalanan dari Eyang Santri, Ibu Ratu, Eyang Buku, Eyang Pati, Eyang Rangkan ada di Gunung Cinta. Kita kudu bisa menerangkan apa yang kita petik dari pelajaran itu semua ke masyarakat yang belum mengetahui itu. Jadi Dan di situ juga ada dua simbol. Simbol yang pertama, bila mana kita masuk jalur langsung ke pokok, itu jalannya menanjak, jadi hampir vertikal. Menanjak. Dan ada jalan yang kedua yaitu nguriling, melingkar nguriling. Teman-teman. Nguriling ya tadi. Nah, di situ ada simbol sangat bagus kalau saya lihat untuk ini. Mungkin setelah kita dapat menerangkan itu, kita akan dipika cinta ku masyarakat, ku orang-orang yang bisa menggali pengetahuan itu. Cinta. Kita lari lagi dapat wika asih dari masyarakat yang setelah kita dapat pengetahuan itu nerangkan secara pengetahuan kita akan satu, kalau kita ambil dari segi syariat itu seorang guru yang bisa mendatangkan ekonomi untuk diri kita pribadi, kesejahteraan awal eta kita lari ke Eyang Haji. Nah, balik Eyang Haji. Nah, Eyang Haji itu secara pembahasan makna atau simbolnya itu adalah kita sebagai nyantri kudu bisa sampai melepaskan semua dalam arti kata bisa masuk ke segala sisi, semua bidang, semua dimensi kehidupan, golongan ataupun agama, tidak memandang bulu, benar, tidak memandang kaya, tidak memandang miskin, benar, tidak memandang bodoh, tidak memandang kasep, cacat dan sebagainya. Ya, betul. Semua berbaur. Bagus. Mantap teman. Nah, di situ kita akan ditempatkan di Taman Cikahuripan. Hirup bakalan jadi urip. Jadi di akhir perjalanan itu nanti muaranya berada di Taman Cikahuripan. Itu pun merupakan simbol. Artinya berarti hirup ujung hurip gitu kan. Nah, hidup dengan kesejahteraannya, teman-teman. Benar. Itu adalah rangkaian dari perjalanan spiritualnya juga ya. Kita ngambil dasarnya gitu. Dasarnya. Jadi ini teman-teman sebetulnya Aki ini belum menjelaskan secara rinci. Itu hanya diambil garis besar, betul. Garis besarnya saja. Garis besar. Ya, betul. Terus juga ada untuk menelamin ini semua. Ternyata itu teman-teman masih banyak simbol yang perlu digali isi-isinya. Betul. Ya, semacam siloka lah kalau sudah itu. Siloka itu sesuatu rahasia yang belum terungkap di dalam misteri tersebut. Barangkali gitu kurang lebih teman-teman. Iya. Ya, betul. Itu untuk apa itu? Itu apa itu? Ki, di belakang Ki. Oh, ini mau buat apa? Ya biasalah di Coba sini. Coba disunut Ki, biar wangi enggak itu. Nah, ini teman-teman sebagai tempatnya ini unik loh. Coet. Nah, coet ini jadi nanti kan gak meleleh nih.
Kalau dari plastik meleleh, kalau cowet enggak tuh. Biasanya dipakai sambal teman-teman ya. Cowet ini. Nah kali ini sama Aki itu sebagai Tatakan. nah tatakannya ini teman-teman ya. Coba Ki. Ya udah berdoa gitu. Ya, emang enggak kalau Uyut Karnos ini ikut Aki aja. Saya kumin aja ya. Ya, Mudah-mudahan ya. secara ya ada dino keberkahan yang Semuanya maha Ki. kuasa. Semuanya Ki ya. Semuanya ayat Yang yang hadir. Kemudian teman-teman Uyut Karnos Ngabret juga semuanya kita terdoakan. Alhamdulillah. Terima kasih hatur nuhun Ya, atas sama-sama. waktunya. Nanti mungkin di lain waktu kita mudah-mudahan dipertemukan kembali Amin. dengan Aki, kemudian Amin. Mang Ato, dengan teman-teman yang lain juga di sini yang ngariung teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf ya. Baiklah teman-teman semuanya, demikian obrolan singkat Uyut Karnos Ngabret dengan Aki Awo ya. Nanti di lain waktu kita ketemu pada konten selanjutnya itu masih dengan Aki Awo teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.